Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan mengenai nilai-nilai dari teknologi pendidikan. Yang pertama yakni nilai-nilai yang berhubungan dengan belajar. Sebagai bidang ilmu yang berdedikasi untuk penerapan pengetahuan yang terorganisir untuk peningkatan pembelajaran dan kinerja, riset menyediakan dasar dari praktek. Jadi dalam nilai-nilai teknologi ini kita bisa menjadikan atau memanfaatkan teknologi sebagai riset atau penelitian bagi pengembangan dalam bidang pendidikan. Yang kedua yakni nilai-nilai yang berhubungan dengan praktis etis. Meskipun tidak ada bidang yang mendukung tindakan yang tidak etis atau menghapus batasan etika, isu etika yang menjadi perhatian spesial bagi teknologi pendidikan dapat dibedakan dari bidang-bidang lainnya. Jadi di teknologi pendidikan itu dalam segi praktik etis bisa lebih diperhatikan bagaimana cara etik yang benar untuk menjalankan sistem pendidikan dan lebih transparan dalam teknologi pendidikan ini. Yang selanjutnya yakni nilai-nilai pendidikan yang berhubungan dengan memfasilitasi pembelajaran. Hal ini jelas teknologi pendidikan akan sangat membantu fasilitas belajar dan akan sangat mendukung bagaimana caranya pendidikan akan untuk lebih berkembang lagi. Selanjutnya yakni dalam nilai-nilai yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. Sebagai suatu bidang yang mengklaim memberikan bantuan kepada publik, teknologi pendidikan harus mampu membuat kasus yang kredibel untuk menawarkan beberapa manfaat publik. Jadi nilai-nilai ini mengenai hal yang terlihat di publik, terlihat di orang-orang banyak, khalayak banyak. Jadi teknologi pendidikan ini harus membuktikan gitu, hal yang berupa bantuan kepada publik. Bagaimana peran dari teknologi pendidikan ini di mata publik harus sangat dibuktikan, karena luar biasa di publik itu jika suatu hal tidak terbukti itu akan mengakibatkan semua publik itu tidak percaya akan teknologi atau manfaat dari teknologi pendidikan tersebut. Meningkatkan kinerja peserta didik. Tujuan memfasilitasi pembelajaran bukan hanya sekadar pemanggilan informasi dalam jangka waktu pendek, tetapi kemampuan jangka panjang untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam kehidupan yang sebenarnya. Pada masa lalu, mereka yang mendesain dan menggunakan bahan instruksional untuk lingkungan pembelajaran cenderung untuk mengukur kesuksesan dalam bentuk skor dari proses yang dilakukan. Tes yang dibutuhkan hanya pemanggilan kembali informasi verbal dengan jangka waktu yang pendek. Pada akhir-akhir ini, riset dalam psikologi kognitif dan ilmu syaraf telah mengembangkan pemahaman kita tentang dinamika dari proses belajar. Maka dari itu, teknologi pendidikan itu harus sangat membuktikan bagaimana peran dia dalam sistem pembelajaran, dalam semua aspek pembelajaran di mata masyarakat. Selanjutnya yakni nilai-nilai yang menerangkan atau mengenai yang berhubungan dengan penciptaan atau penggunaan pengaturan. Ahli teknologi pendidikan meyakini bahwa keputusan yang dibuat dalam penciptaan dan penggunaan sumber belajar dapat dan harus mendapatkan pencerahan oleh pengetahuan empiris. Maksudnya di sini bahwa dengan asal mula yang jelas, dengan rujukan yang jelas, mengakibatkan teknologi pendidikan ini bernilai yang berhubungan dengan penciptaan dan penggunaan. Jadi jika ada orang yang menyalahgunakan hal ini tentu bisa dituntut secara hukum. Karena dalam nilai-nilai ini hak cipta sangat dijaga. Penggunaan itu juga dibatasi gitu. Bagaimana sistem pendidikan teknologi pendidikan ini berjalan. Yang selanjutnya yakni nilai-nilai yang berhubungan dengan ketepatan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, proses yang sumber daya dapat diartikan
harus dimodifikasi dengan istilah ketepatan yang artinya sesuai dengan kompatibel dengan tujuan yang diinginkan dan panduan etika. Yang pertama, proses kerja. Proses kerja yang tepat digunakan oleh standar etika yang membutuhkan penggunaan praktek profesional. Jadi dengan ini proses kerja dari teknologi pendidikan ini harus tepat. Proses kerjanya itu jangan sampai dengan adanya teknologi itu semakin terlena dan tidak melaksanakan proses kerja yang benar. Yang selanjutnya yakni dari teknologi. Teknologi yang berbeda dapat dievaluasi sehubungan dengan ketepatan bagi kelompok umur tertentu atau setting sosial ekonomi atau budaya tertentu. Contohnya, sejak komputer secara luas digunakan, muncul kontroversi tentang ketepatan penggunaan komputer untuk anak yang berusia dini. Sesuai Montessori, sekolah Waldorf secara eksplisit mengeluarkan komputer dari program pendidikan masa kanak-kanak awal mereka. Jadinya sebagian itu berkontroversi gitu, memakai teknologi pendidikan ini. Maka dari itu kita harus bisa menjadikan teknologi pendidikan ini benar-benar bermanfaat gitu bagi masyarakat dan harus tetap diawasi jika pemegangnya itu masih kanak-kanak atau di bawah umur. Maka dari itu selanjutnya dari sumber daya spesifik. Ketika diterapkan kepada sumber daya spesifik, ketepatan dapat diuji dengan beberapa kriteria. Apakah bahan-bahan cocok untuk tingkat perkembangan dari peserta didik, untuk tingkatan pembaca mereka, untuk tingkatan penguasaan materi ajar mereka saat ini. Maka dari itu yang selanjutnya nilai-nilai yang berhubungan dengan teknologi. Istilah teknologi dapat diterapkan baik secara proses ataupun dan sumber daya alam. Salah satu poin penting dari bidang ini adalah komitmennya terhadap pendekatan yang sesuai dengan aplikasi sistematis dan saintifik atau pengetahuan terorganisir lainnya terhadap tugas praktis. Istilah ini merupakan istilah kunci dari teknologi pendidikan. Maka dari itu, teknologi pendidikan ini bernilai teknologi yang memang harus sangat memanfaatkan teknologi gitu. Jangan sampai ada celah-celah teknologi yang tidak dimanfaatkan sama sekali. Ya, sekian dari saya mengenai nilai-nilai dari teknologi pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.